mulai 5 Januari di Global TV. Seiring dengan berjalannya waktu, seni masakan Geneva mendapatkan pengaruh kuat dari Perancis dan Itali. Geneva adalah salah satu kanton gastronomi yang paling kaya di Swiss. Dan hari ini, Chef Juna masih terus menjelajahi kota Geneva. Victorinox, you gotta see it. Saya baru aja masuk ke toko Victorinox nih, baru aja melangkah. Tentunya kalian semua tahu Victorinox itu apa. Itu adalah merek pisau lipat yang sangat terkenal, berasal dari Swiss ya, dengan kualitasnya. Pasti semua sudah pernah lihat. Dan sini akan ketemu dengan Jonathan. Hey Jonathan. Hi, Juna. How are you? Good. Nice to meet How are you? How are you? Good, Oh, thanks. you got a good store. Yeah, thanks. So, obviously this is the official Victorinox store in Geneva. The official store. Yeah, the official Okay. store. So as you can see, we've got a broad range of products. We've got the watches You got the watches. Okay. and all of the apparel on this floor. Okay. But And as I know perfume. I love perfumes fragrance as well. Yeah. But as I know you're a chef, Yeah, yeah. so you're more here for the knives, and we're Right, actually going right. to build your very own Swiss knife. Oh, today. we're gonna build. Okay. Okay. So where's the knife? I didn't see it. So we're actually going to go downstairs. That's where all the knives are. Okay. So if you'd like to follow me. Let's go. Oke, jadi di sini bisa dilihat itu wallnya sangat amazing ya. So that's the Spartan knife. Ternyata itu adalah yang klasik. Dia ada 12 fungsinya. Bisa dilihat ini akan menjadi pilihan saya. Kenapa? Ini adalah chef knife. Jadi ini satu buah langsung di forge. Forge in Indonesia is something like you burn the steel and then you put in the cold water. Yeah, ya. exactly. So, what about the Swiss knife itself? Yes, It started from the army knife. In fact, they started off making them for the Swiss Army, but it's actually since 1884. 1884. Yeah, and it's actually become an iconic knife of Switzerland. And the world too. And the world as well. I know. Yeah. And then they actually support the military. Military use that Yeah, knife. as well. So every officer or soldier of the Swiss Army is issued with a Swiss officer's knife. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa Swiss knife ini dimulai dari 1884, 1884. Dan semua tentara di Swiss ini mempunyai satu knife itu emang udah tradition. Jadi di sini saya dikasih kesempatan untuk bisa membuat pisau saya sendiri. What do we do? So have a seat. Oh man. So Nervous. this is your machine. Now you want to take 2 nuts. Okay, and you want to have the Shiny part? this side Oh, upwards. And we're going to put them in these 2. where the big nails? Yeah. Right? That the same? Yeah, you can slide it in there. Oh ya. Oke, jadi awal-awal kita masukin ada 2 semacam paku yang besar ya. Kita masukin ke lubangnya. Okay, so next you're going to pull this lever towards you as far as it can go. Oke. There you go. Oh. Kita bisa langsung menggunakan pedal ya. See? So now we want to check that everything closes. Ternyata sekarang ada tambahan, bonus. Jadi saya bisa engrave atau bikin nama. Nama saya cuma dikasih pilihan, mau di covernya atau mau di pisaunya. So, please. And it's longer lasting.
Yeah, that's good enough. Juna, Juna. That's Okay. cool. Awesome. Great. Jadi udah ya diketik nama saya di sini dan sekarang adalah proses engravingnya. Oke, saya mulai nih, kasih kesempatan nih. Okay, so now we can take the knife out, Oke, and you actually see that the name is engraved on the blade. let me see. Ooh, cool. You see this? Okay, see this now? So that's it. That's your Swiss knife, And this is for me. and that's for you. You sure? Positive. Wow. Thank you, Jonathan. You're welcome. Thank What you. a pleasure. So I'm gonna Pleasure for walk me as around well. again Okay. and see Geneva and get to know the city, the bridge, sure you have a some great culinary stuff around here. Oh, nice. So, thank you. Thank you. I'll see you. Have a good time in Geneva. I will. Bye. Berada di sepanjang Danau Geneva di kaki Gunung Alpen menjadikan Geneva salah satu kota terindah di Eropa. Salah satu landmark yang perlu dikunjungi di Geneva adalah The Jet d'Eau. Jet yang memancarkan air sampai ketinggian 140 meter ini menawarkan pemandangan indah dengan latar belakang Gunung Mont Blanc. Baru datang. Baru nyampe. Everything is good. Jangan itu, jangan hilang kartu buat kendaraan umumnya. Oh ya? Ya, ini, Kartu. ini kan dapat di hotel kan? Iya, dikasih di hotel Jadi tadi. ini cover semua public transportation di Geneva. Ya. Oke. So, sekarang mau lihat ini dulu deh, landmark Geneva. Terus tadi saya makan di tempat Le Brasserie apa gitu namanya. Mereka terkenal dengan ikan perch munir, ya. Jadi brown butter dengan lemon. Saya mau coba kutak-kutik ikan perchnya. Ya, karena dia terkenal kan perch munir di restoran itu. Jadi nanti saya mau coba masak itu. Kamu bantu aja, gampang lah. Siap. Ya. Terus habisnya kita kemana nih? Jalan-jalan dulu nih. Ya jangan dulu lah, muter-muter dulu, mumpung naik public transportation gratis, kita naik-naikin aja dulu, semua naikin, sampai nanti balik ke dapur. Oke, Siap. Sekarang kita jalan-jalan dulu. Ya. Ini kita biarin dia sampai mengental, mendidih dulu sedikit. Tidak ketinggalan flower clock yang dibangun di tahun 1955 ini menjadi simbol pembuatan jam dan dedikasi Swiss terhadap alam. Dan sepanjang tahun sekitar 6.500 bunga menghiasi jam di tengah kota Geneva ini. Ngapain kamu? Foto-foto, Chef. Oh ini yang flower clock. Iya. Jadi tadi kita ngeliat landmark yang water pump, terus sekarang ini landmark flower clock. Iya, betul. Geneva. Flower clock. Benar. Geneva. By the way, tahu nggak kenapa dia bikin jam flower garden? Flower clock? Ya, kurang tahu. Itu aja nggak tahu. Masih kan Swiss terkenal untuk bikin jam. Jadi menandakan bahwa negara ini sudah negara destinasi pembuat jam dan sudah 500 tahun. Terus, udah enjoy, nggak foto lagi? Udah lah, cukup. Yakin? Yakin. Udah, yakin. mau kemana lagi? Udah jam 7 sih. Ya makanya, tahu kan apa dari gulung? Kita masak sekarang nih. Salam dah, bener. Siap. Gimana? Hey, Chef. Hey, Siap. Udah disiapin bahan-bahannya. kita masak apa nih? Gado-gado. Kita masak gado-gado. Jadi kan kemarin berdasarkan yang saya bilang itu ikan perch ya. Ini dia nih. Ikannya kecil seperti ini kan. Ya, jadi saya minta tolong kalau bisa 8 pieces lah. Oke, Ya, siap. 8 ikan
kamu season lada garam aja sedikit lightly ya. Udah gitu nanti kasih saya beresin. Jadi kita masak gado-gado tapi kita pakai ingredient yang ada di sini ya, khusus yang ada di sini. Seperti ini ya. Buat asparagus tuh. Bagus nih, bagus. Sekarang satu kita buat gado-gado karena tidak ada tempe. Jadi si ikan percnya kita ibaratkan menggantikan si tempe. Yang kedua, jadi simple pensir, nanti itu di season very light ya. Kita kasih tepung ya atau maizena boleh. Kita pensir aja atau pan fried. Nah, ini nanti ada tumis bayam seperti biasa dan yang penting adalah bumbunya di sini. Ini adalah bumbu halusnya. Ya, memang sengaja tidak harus terlalu halus. Karena nanti saya akan reduce. Pertama biasa saya akan masak bumbu halus ya, yang untuk menjadi saus daripada si ikan. Sedikit aja lada, garam sama lada putih ya. Terus tepung yang banyak. Alright, yang panas, bumbu halusnya. Ya, kita masukin jahe ya. Ini saya pakai 3 ya Dan. Gingernya udah masuk nih Dan, ginger. Terus jahe ya. Daunnya emang agak beda, kita tidak ada daun salam, daun cemurut tidak ada di sini. Jadi saya sengaja pakai ini aja. Apa namanya? Daun dari lemon kemarin, di lemon fresh. Ya, harumnya udah terasa. Kita masukin ebi nih. Udah. Ya, masukin santan deh. Jadi ada kaldu ayam ya. Iya. Jadi takarannya ini emang kurang lebih aja, karena kita sebenarnya cuma ngambil rasanya aja, buat nanti kita jadiin saus. Sedikit garam, lada. Jadi ini kita masak sejenak, kita saring, pindah panci, kita reduce. Oke. Sambil nunggu, bawa mendidih dulu. Saya mulai jalan yang kedua. Oke, saya goreng tahunya dulu. Ya, tolong goreng tahu, goreng bola-bolanya perch. Tadi bola-bolanya itu udah dikasih lada garam ya, udah di season. Ya. Nah, ini jadi udah kita bawa mendidih, kita kecilin. Jadi ini di bumbu halusnya kita udah masukin apa aja tadi? Kan ada potongan ikan perchnya sedikit, ya, cabai, Bawang merah. ya, terus daun jeruk yang tadi juga sih, ya. Kita masukin kacangnya. Santannya. Ini kita biarin dia sampai mengental, mendidih dulu sedikit. Kawan pegang Dan.
Itu bola-bola boleh dimasukin? Masukin gabung aja. Ya, mana gabung. Yuk. Ini bumbu kari istimewa. Chef, Michelin Star itu apa sih? Masa kamu nggak tahu Michelin Star restoran? Ya tahu, cuman untuk detailnya masih belum jelas. Oke, jadi Michelin Star itu adalah restoran, makanannya harus bagus, chefnya, dan itu dimulai pertama dari chefnya. Chefnya, makanannya, dan servisnya. Terutama fine dining biasanya yang bisa mendapatkan sampai 2 atau 3 Michelin Star. Paling besar itu 3 ya. Paling besar 3. Paling tinggi 3. Oke. Paling tinggi 3. Ya, saya sambil masukin gula merahnya ya. Oke, siap. Nggak ada gula Jawa soalnya. Kita di Swiss, daerah yang Geneva yang dekat dengan Prancis. Ini bola ikannya udah cukup ya? Udah, cukup. Nah yang ini udah jadi ya. Ini saus reduction daripada lodeh. Wah, tumben masak telur bagus. Nah, saya minta tolong aja Dan, sekali-sekali. Sekali-sekali kamu aduk ya, Oke, jangan siap. campur. Set supaya aduk aja dia. Nah, Our fantasy will have no limits, nice. no boundaries. Kamu juga udah buat telur rebus kan tadi? Sempet nggak? Oh iya, udah buat. Udah ya? Udah. Oke, good. Take the rhythm, the rhythm. That rhythm that is like an Iya, iya. eruption that goes Jangan through your terlalu body, diulet. It's like a sensation beyond anything. Oke, kita mau ngapain dulu nih? Udah. Saya masak ininya ya, ikannya ya. Iya, betul. Experienced. Wah, tumben masak telur bagus. Alright. Ini jadi perch itu kan ikan asli dari lake sini ya, Lake Geneva sini ya. Oke, untuk ikannya kurang lebih dah. Ya, saya langsung aja plating ya. Kamu sambil di situ. Pertama saya mau plating menirnya dulu deh. One is done. Kita singkirin dulu ya. Apa namanya ini tadi? Bola-bola ikan. Bola-bola ikan perch. Nah, kita pakai seasonal ingredient, white asparagus ya. Biarkan dia kayak nyampur sendiri aja. Ya, nih. Apa lagi Dan? Timun? Timun dong.
bangun. Kamu suka telur banyak nggak sih? Ah, suka dong. Dikulan loh. Oke, yuk. Good ya. Makan nih. Yuk, kita makan. Ya. Ini gado-gadonya agak lucu sedikit ya. Lucunya kenapa? Satu, santannya beda, ya. Dua juga, gulanya beda ya. Kan nggak ada, pakai gula merah biasa. Nah jadi ini bola-bola ikan puk. Saya mau coba dulu bola-bola ikan puk. Kita coba. Ini kita pakai Renjang gaya banget. apa tuh? Kayak Bahasa mana kamu? Prancis. Yusuf yang saya bisa ngomong. Sampai nervous saya kamu bisa bahasa Prancis sudah jatuh kan? Gimana ikan pek? Saus lodeh. Nih lodeh dikentalkan ya. Nice. Baru nyampe udah kangen makanan ini. Kita masih akan sering masak lagi nih di sini. Siap? Siap. Wah, ini formnya bagus. Oke. Ayo. Dibikinin. Sudah. Bisa dilihat, ini adalah hasil akhir daripada the chocolate cordon. Your two hands. Two hands. And then we say, et ainsi périr les ennemis de la patrie. Oh!